Oke, ini dia. Di kesempatan ini kita akan bedah link ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Oke. Wait, aku Oke. akan share screen dulu berkaitan dengan LinkedIn-mu. Bentar. Apakah tidak muncul di situ? Ya, muncul. Ya, ini adalah akun LinkedIn-mu ya, gitu. Kalau kita lihat sekilas, akun LinkedIn-mu aku nilai 7 gitu. Jadi masih cukup banyak kurangnya. Aku akan jelaskan di sini. Jadi secara umum gini, kan kamu sebagai seorang job seeker gitu ya. Akun LinkedIn seorang Ya, job seeker itu membutuhkan tiga hal dan tiga hal ini harus setara. Yang pertama adalah lengkapnya profil. Nah, informasi di profil dari banner sampai paling bawah itu pastikan lengkap. Seberapa lengkap? Minimal setara dengan CV dan dokumen-dokumen pendukungnya, gitu. Yang kedua itu adalah temannya banyak. Teman itu berkaitan dengan connection dan follower. Tapi berfokuslah pada connection ini. Connection akan lebih bagus kalau dia sebanyak mungkin mendekati limitnya, gitu. Dan yang ketiga adalah aktivitasnya banyak, gitu. Aktivitas banyak di sini menyangkut semua aktivitas yang kamu bisa lakukan di platform ini. Tidak cuma mencari kerja, gitu. Nah, keseimbangan dari lengkapnya informasi, informasi lengkap, teman banyak, dan aktivitas banyak, ini adalah kegiatan konsisten yang harus kamu lakukan biar LinkedIn-mu itu naik, gitu. Aku nggak terlalu peduli dulu luar pada bilang, wah exposure-nya kita bisa begini-begini, ntar dulu. Ya jangan salah, karena ibaratnya ini tuh kunci banget. Perlu nggak dibikin premium? Akun yang sudah menerapkan ini, walaupun tidak premium, dia akan mengalahkan yang premium. Premium itu ibaratnya tuh kayak shortcut gitu. Jadi yang tadinya kamu harusnya begini, pelan-pelan gitu ya, landai. Terus premium tuh kayak naik gini nih menurutku. Tapi kalau ngelengkapi tadi, dia nggak ngelandai gini karena ada eksponen gini lama-lama gitu. Jadi pasti akan ada titik di mana akun gratisan tapi tiga poinnya tadi itu dilakukan dengan baik akan melebihi akun premium. Apalagi yang ini premium juga gitu. Ya tambah tambah lagi gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang poin nomor satu adalah lengkapnya profil atau akun kamu, gitu kan ya. Nah, di profil kamu ini apa yang harus diperhatikan? Kita lihat dari atas sampai bawah. Pertama, berkaitan dengan banner. Aku tahu karena di sini kamu pengen ngomong bahwa book Illustrator, maksudnya ilustrator gitu. Mungkin karena akunya di sini kurang bisa memaknai arti seni ini, tapi bayangkan semua orang yang melihat banner ini adalah orang yang tahu kamu itu siapa dan juga termasuk orang yang nggak tahu kamu itu siapa. Bagi orang yang nggak tahu kamu itu siapa, menurutku banner ini tuh menarik tapi tidak bermakna, gitu. Banner di sini kamu bayangkan di dekat rumahmu ada ini nggak tukang laundry gitu nggak, warung laundry gitu, toko laundry gitu. Banner toko laundry, warung laundry itu apa sih biasanya? Ada mesin cuci, ada pakaian, ada parfum, ada apa gitu. Di tempatmu ada warung nasi Padang nggak? Kalau ada warung nasi Padang, bannernya apa tuh? Kan nggak mungkin pasir, batu, bata, batu gitu nggak, kusen kan nggak ya. Warung Padang ya ini kan material, banner toko material ya begitu. Warung Padang ya masakan Padang atau rumah-rumah Minang gitu, gitu. Nah sekarang bayangin lagi, niatmu ini arahnya udah bener. Tapi sekarang bayangin lagi, gimana caranya orang yang bahkan nggak ngerti aku itu siapa, itu sadar dan yakin tahu bahwa aku tuh emang orangnya tuh ilustrator banget gitu, gitu. Jadi paling nggak di sini ada wujud-wujudmu mungkin misalkan, atau bener-bener yang bentuknya karya, bukan yang bentuknya ini kan kayak satuan-satuan desain aja, nggak bermakna aja. Atau nanti kalau mau cari referensi lain, bisa lewat LinkedIn atau link yang lain, dia sifatnya itu kayak kartu nama gitu. Jadi orang ngebaca udah tahu, oh ini fotomu, produk dan layananmu apa, ada kontak nomor email, alamat email, terus di sini ada sosmed lain, misalkan gitu-gitu. Silakan, gitu. Yang jelas orang udah tahu maknanya. Balik lagi, bayangin warung nasi Padang atau yang tadi ya, yang berkaitan dengan laundryan gitu.
Jadi ini udah ada tapi belum bermakna buat aku. Yang selanjutnya adalah foto profil. Foto profilmu balik lagi, kesannya udah bagus, sudut pengambilannya juga udah bagus. Jadi 70-80% dari frame yang ada itu adalah kamu dan bukan orang lain. Yang salah di sini adalah dilarang nge-cover. Aku nggak ngomongin gimana-gimana, tapi untuk aturan foto profesionalin salah ya. Kayak gitu. Itu nggak boleh. Pastikan wajah sendiri, ya kan? Karena aku nggak tahu ini kamu senyum apa lagi. Gitu. Karena kita nggak ada yang tahu, gitu kan? Oh ya, Ya gitu. iya. Kalau aku edit tiba-tiba lagi ya, gitu ada apa gitu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi buka aja gitu. Saranku ya, gitu. Balik lagi gitu. Bayangin foto nggak harus yang formal, smart casual boleh gitu. Tapi tidak menghilangkan faktor ih lucu banget ada kucing gitu. Gitu ya. Itu ya. eh itu. Terus lanjut ke nama. Nama udah bener. Headline. Headline ini bener tapi kurang lengkap. Ya. Headline ini adalah bagian di LinkedIn-mu yang akan pertama kali dideteksi oleh kolom pencarian sini. Jadi kalau ada orang nyari sesuatu, masukin kata kunci di sini, dia akan bergerak itu dari atas ke bawah, tapi yang pertama kali akan dicocokkan adalah bagian headline. Headline ini aku sarankan ya diisi dengan background pendidikan mungkin, profesi yang kamu pengen, profesi yang kamu udah pernah, keahlian yang kamu miliki, boleh nggak? Boleh. Gitu. S1 desain komunikasi visual, misal. Terus kasih garis miring atau garis tegak, kasih pipe. Terus habis itu terus graphic designer, garis tegak. Ilustrator, garis tegak lagi. Apalagi misalkan. Book apa? Misal interpreter, garis tegak lagi. Public relation, garis tegak lagi. Apa gitu. Gitu terus sampai jumlah karakter yang ada di sini habis. Karena ibaratnya kalau kayak begini, berarti kamu bisa ditemukan dengan mudah dengan kata kunci di headline itu hanya menggunakan kata-kata ini aja. Gitu. Pernah lihat ada orang headline-nya panjang gitu ya, dikasih garis-garis tegak nih. Ada nggak ya di sini ya contohnya? Nah, ini kan ada nih. TikTok spesialis at ini garis tegak kok. Ini buat Mhm. apa? Biar kata kunci itu pada nyangkut semua sebanyak mungkin gitu. Jadi ini benar tapi kurang panjang. Oke? Turunin lagi ke bawah ke pertemanan. Jadi di sini sudah 500 plus connection bagus. Di sini ada 558 follower. Ini bagus juga. Jadi udah di atas 500. Tapi following sama follower biasanya nggak begitu jauh. Berarti kemungkinan kamu ya 500 sampai 600-an. Koneksi di LinkedIn itu ada dua jenis. Ada follow atau mengikuti yang tadi bawah. Ada connect gitu. Follow ini tidak terbatas. Kalau connect itu dari 0 sampai 30.000 gitu. Nah, kamu biar akun LinkedIn-nya itu exposure-nya bagus, berfokuslah pada connect ini dulu. Gimana caranya angka di sini itu mendekati ini, mendekati 30.000. Followermu baru 500 sekian, mau 600. 30.000 ini 100%, berarti 1%-nya itu 300. Nah, koneksimu hampir 600, berarti dari kuota 100% kamu baru mau memenuhi 2%. Itu masih sedikit sekali. Makanya buat aku faktor koneksi terhadap exposure LinkedIn-mu menurutku masih kurang gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya bangun koneksi. Caranya gimana? Lah ini ada kata connect begini, jangan didiemin. Tapi aku nggak kenal, bodo amat. Connect dulu aja, nanti kenalan gitu. Kalau kamu sekarang udah mikirin, Kak aku boleh nggak? Aku fokusnya ke HRD ke rekruter. Ya boleh. Tapi bayangin aja gelasmu segini, baru keisi segini, ya kan? Terus kamu mikir kayak kak aku gelasku aku isi apa ya? Ya bebas. Ini apa aja masih bisa masuk orang daya tampungnya masih segini belum dipakai gitu loh. Tahu ya ini ya? Gitu. Jadi fokus aja connect ke sesama job seeker boleh, connect ke rekruter-rekruter boleh, connect ke user-user boleh gitu. Yang penting ini banyak dibanyakin terus dan kamu secara aktif ngirimin koneksi. Klik connect 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 gitu. Oke? Begitu dan everyday itu. Gitu ya. Terus habis itu kita turun lagi ke bawah about. About-nya pendek nggak apa-apa. Kalau mau dipanjangin juga boleh. About ini tuh mirip kayak kalau kamu bikin resume gitu loh, gitu. Jadi mau panjang gitu sekalian boleh, gitu. What, gitu. Now what, so what, gitu. Boleh. Masa lalu, masa kini, masa depan.
boleh gitu. Apapun itu, pola apapun. Oke, dimasukin ke sini. Top skill oke, service oke, aku no comment, activity ya ini nanti. Nah, tadi kan aku udah bilang LinkedIn itu yang penting koneksinya banyak. Sorry, akunya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya banyak. Nah, salah satu bentuk aktivitas yang bisa kita nilai itu ya aktivitas di sini, gitu. Apakah ini sudah bagus aktivitasnya? Bagus. Apakah sudah sangat bagus? Belum, belum cukup bagus. Kenapa? Nanti aku jelasin di belakang. Ya, yang penting aku udah ngeliat ada aktivitas, berarti at least ini sudah menggugurkan kewajiban dulu nih, gitu. Kita masuk dulu ke sini. Nah, experience di sini sampai dari atas sampai paling bawah sini, gitu ya. Kalau bisa sih konsisten. Kalau kamu ininya pakai bahasa Inggris, ininya Inggris. Kalau atasnya Indonesia, bawahnya Indonesia. Gitu. Biar konsisten aja sih pengisiannya. Terus, untuk mengisi bagian ini kamu udah memasukkan yang standar-standar. Nama perusahaan, jabatan, periode, terus ada uraian tanggung jawab. Aku menyarankan uraian tanggung jawab silahkan dibikin bullets aja. Ngapain, 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 ngapain gitu. Biar lebih gampang dibaca. Oke, gitu. Dan biar semua uraian tanggung jawab kamu di sini tuh bisa kesebut gitu. Tapi aku bingung nih kalau harus jabarin poin-poin ini gimana gitu. Lo gampang. Caranya kamu bayangin aja contoh aku. Aku punya tadi ya ada warung Padang nih. Ya, aku usahaku warung Padang gitu kan. Berarti di sini aku owner warung Padang. Lah terus uraiannya gimana? Ya bayangin aja tugasmu di warung Padang itu apa? Bikin dulu poin-poinnya aja. Di warung Padang itu aku memasak makanan, menyiapkan 40 menu. Terus membersihkan tempat jualan, terus menyajikan makanan, terus ngasih uang kembalian dan gitu-gitu, terus memproses request-request yang lewat online, terus menjaga kebersihan warung Padang dan tempat parkir gitu. Itu kan poin-poinnya. Ya udah habis itu tinggal dipanjangin aja, dinarasiin gitu. Itu. Kamu jadi petani. Kegiatannya petani itu apa sih? Pembibitan, ngolah sawah, pengairan, irigasi, nanam, panen, pemupukan, pembasmian hama. Udah tuh poin-poinnya, baru kamu panjangin di kalimatin. Jadi tidak akan bertumpuk antara poin satu dan poin lain, dan dengan dijabarin begini, keyword yang ada di akunmu ini akan bertambah. Tadi aku udah bahas keyword yang ada di headline ini. Sekarang di dalam sini juga dijabarin biar banyak headline-nya. Sorry, biar banyak keywordnya. Buat apa gunanya? Nanti aku demonstrasiin. Ini juga sama. Kamu ngelampirin lampiran juga boleh. Ada gambar-gambar gitu boleh. Atau URL link websitemu, portofoliomu. Cantumin saja. Gitu. Dan jangan sampai lupa. Kalau bisa di LinkedIn-mu tuh banyak nongol mukamu. Paham nggak maksudnya? Gitu. Karena Oh yang iya iya. karena yang di branding itu kamu. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. License oke, project oke. Ini ada children book picture. Ya kalau kamu udah berhasil menghasilkan ini, udah bikin cover ini itu, pakai mockup ini itu, mungkin barangkali ada yang di print kamu lagi megangin bukunya ya udah diterbit gitu misalkan. Gitu. Mungkin ada meet and Oh greet iya iya. gitu atau mungkin ada momen apa yang ada wujud kamunya karena yang dijual tuh di sini bukan bukumu, kamu gitu. Di LinkedIn itu yang jual bukan bukumu tapi kamunya gitu. Jadi jangan sampai nggak ada wujud-wujud kamunya. Terus ini sampai bawah sini ini Iya. udah benar-benar ada skill. Di skill ini bagus sebenarnya udah banyak ya. Ini ya aku sekedar kasih tahu aja. Skill itu harusnya gini, satu profesi harusnya bisa menghasilkan banyak skill. Karena tadi kamu jadi tadi punya usaha nasi Padang, kamu punya skill masak, sales, marketing, customer service, handling komplain, kan banyak ya. Jadi satu profesi itu bisa menghasilkan banyak skill. Nah, harusnya dengan pengalamanmu yang banyak, skill di sini juga banyak gitu. Dan ini kamu udah punya banyak skill, nggak masalah. Nanti kalau ada orang-orang yang terlibat dalam project-projectmu dan lain-lain punya akun LinkedIn, bisa minta endorse ini. Endorse itu artinya orang tersebut percaya dan yakin bahwa kamu punya kemampuan tersebut kayak gitu. Jadi ini sebenarnya juga bermanfaat juga. Nah, berkaitan dengan skill, Oh kamu Mm-mm. Nah, berkaitan dengan skill itu sendiri gitu ya. Skill itu dia itu harus skill itu dibagi jadi dua gitu. Nah, kamu belum pernah belajar sampai sini kan gitu. Jadi skill itu ada yang namanya hard skill, ada namanya soft skill. Nah, hard skill itu dibagi jadi tiga.
ada namanya industry knowledge, pengetahuan industri, pengetahuan bidang. Jadi bidang-bidang yang kamu kuasai, entah nama mata kuliahmu dan turunannya gitu. Graphic designer, gitu kan. Customer service, apalagi misalkan copywriting, content writing, digital marketing, SEO dan lain-lain gitu. Industry knowledge. Yang kedua tools, tools itu alat gitu. Dan yang ketiga itu language atau kemampuan bahasa. Tiga bagian ini adalah bagian dari hard skill. Tools ini dibagi jadi dua. Ada yang namanya hardware, ada yang namanya software, gitu. Nah, pembagian skill tuh begini. Jadi berfokuslah pada hard skill dulu, gitu. Guru, ada orang direkrut jadi guru matematika, pastikan faktor utamanya itu ya gara-gara menguasai materi matematika itu kan, gitu. Bukan masalah kesabaran gitu-gitu ya, kedisiplinan. Itu juga, tapi kan ibaratnya itu kan udah melekat gitu loh, paham nggak? Gitu. Kalau orangnya disiplin, sabar tapi nggak bisa matematika ya nggak jadi guru gitu. Karena faktor intinya di situ. Itulah kenapa dahulukan hard skill dulu baru soft skill. Bukan berarti soft skillnya nggak penting ya gitu. Gitu. Ada soft skill yang diturunkan, ada soft skill itu yang merupakan hasil dari pengulangan hard skill secara rutin. Gitu. Kamu jogging tiap hari berjam-jam, nanti akhirnya menghasilkan skill soft skill endurance, disiplin gitu-gitu. Contohnya. Nah, skill-skill ini pastikan ada di LinkedIn-mu. Ini adalah pembagian skill yang biasanya aku jelasin pada saat ngebedah CV-nya orang. Tapi sebenarnya sama, karena di sini ada soft skill, di LinkedIn itu adalah interpersonal skill namanya. Gitu. Industry knowledge di LinkedIn namanya industry knowledge. Tools di LinkedIn namanya tools and technology gitu. Jadi dengan kamu memasukkan skill-skill ke LinkedIn, walaupun aku nggak ngerti itu apa, oh industry knowledge itu ini loh. Tools and technology itu cuma ini doang. Coba masukin Word, Excel, PowerPoint pasti masuk ke sini. Interpersonal, oh ini loh, other skill. Oh ini loh gitu. Nanti ada Facebook Ads, apa ads gitu itu maksudnya ke sini. Kalau kamu masukin kemampuan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apa, nanti di sini ada language gitu. Di filtering ini kayak gitu. Jadi itu adalah pembagian skill yang harus ada. Nah, yang selanjutnya adalah kenapa tadi aku bilang LinkedIn itu masih sangat kurang karena di sini kan kamu ngelihat ada skill. Nih, di bawahnya skill ada interest gitu. Paham ya? Jadi kalau di LinkedIn-mu ini setelah skill itu adalah interest. Padahal antara skill dan interest ini masih banyak menu-menu yang belum kamu masukin. Nah, ini biasanya akan terjadi pada saat entah kamunya malas atau kamu editnya lewat handphone atau memang nggak sadar aja gitu. Ini aku buka punya aku, katakanlah ini aku punya skill di sini. Di bawahnya skill tuh ada recommendation. Ini kalau ini yang dikasih orang sih gitu. Jadi ada orang yang rekomendasiin kamu. Tapi sekarang yang lebih dari kamunya sendiri publikasi mungkin barangkali kamu punya kursus-kursus, webinar, seminar macam-macam gitu masukin sini. Pencapaian-pencapaian tertentu, under an award tertentu, test score, TOEFL dan teman-temannya mungkin. Kemampuan bahasa, kamu bisa bahasa apa? Organisasi, kamu bisa organisasi apa? Mungkin nanti ada paten dan lain-lain gitu, baru interest gitu. Jadi ada beberapa bagian menu yang nggak ada di kamu gitu. Nah ini contoh tadi yang aku bilang ya headline bannernya mau kayak begini, isinya sosmed lain boleh. Jangan masukin nomor handphone atau alamat lengkap rumah itu nggak boleh. Oke. Terus kalau mau headline ya dipenuhin aja kayak begitu. Kenapa sih headline tadi penting gitu ngomongin kata kunci mulu gitu ya? Ini kan ada orang kayak begitu. Ini contoh nih, aku mau masukin suatu kata kunci ke kolom pencarian. Misalkan kamu apa? Kepengen profesi jadi apa? Sebut aja asal. Ilustrator. Ilustrator picture book gitu. Ilustrator. Ini dulu aja ya. Bener gak sih tulisannya itu? Terus habis aku Iya. nulis ilustrator begini, aku klik bagian people. Gitu. Nah, ada 6 juta orang nih, gitu kan. Semua yang dibaca di sini nih ada kata ilus. Ini artinya aku nyari orang yang berkaitan dengan kata kunci ilustrator. Lihat ini, gitu. Yang nongol adalah orang-orang yang di headline-nya ada kata ilustratornya gitu loh. Gitu. Aku sering ngasih contoh orang berdoa di sini ada. Semoga aku paling suka ngasih contoh ini. Biar kamu tahu gitu. Orang-orang ini yang ada di sini itu bagus nggak? Bagus.
berdoa di status. Tapi apakah begitu caranya? Semoga dapat kesempatan kerja, semoga sukses, semoga menjadi manusia yang begini, semoga lelahku bekerja sambil berdoa, semoga barokah. Bagus nggak? Bagus. Tapi menurutku sebagai seorang job seeker ini bukan tempatnya. Bayangin, aku di kantor lagi nyari ilustrator. Gimana ya kata kuncinya nyari di LinkedIn gitu kan. Terus kira-kira dia akan nulis ilustrator gitu atau nulis kayak semoga atau apa gitu. Kan nggak mungkin pakai kata kunci ini kan, paham nggak? Gitu. Jadi kata-kata Iya. kunci ini buat jadiin status benar, tapi kalau buat jadiin pancingan keyword pada saat dicari sama orang ya salah, bukan tempatnya gitu. Paham kan? Gitu. Nah, sekarang masuk ke activity. Ntar, aku harus kembali ke LinkedIn-ku. Kembali ke LinkedIn-ku. Oke. Nah, ini kan kamu punya aktivitas nih. Gitu. Ini aku kasih tahu ya. Aktivitas di LinkedIn itu ada banyak. Kita bisa sebutkan satu-satu. Connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin, repost postingannya orang, like postingannya orang, repost postingannya orang, komen postingannya orang, join ke komunitas, subscribe newsletter, dan lain-lain. Gitu kan, DM orangnya gitu. Ini adalah semua aktivitas. Berarti di situ semua itu bisa kedeteksi di sini filtering postingan sama filtering reaction kalau kamu memberikan reaction ya kan. Nah, setiap postingan yang reaction itu kayak like dan teman-temannya ya. Nah, setiap postingan yang kamu lakukan kalau ada gambarnya, dia pasti akan ke filter ke bagian image kan gitu, ya kan? Akan dikelompokin di sini. Nah, begitu lihat image, kamu akan melihat gambar-gambar lah yang kamu posting gitu. Nah, yang terjadi di sini adalah satu, aku jarang lihat mukamu gitu. Yang nomor dua adalah aktivitas itu repost boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa, repost itu jangan sampai lebih besar daripada postingan original. Ini hukumnya tuh begini, ini Oh, nggak boleh repost terus-menerus gini. Kalau kamu repost sesekali karena informasinya itu berguna, nggak masalah. Kamu pengen nginfoin ke orang, ya nggak masalah. Tujuan kamu ini kan balik lagi, jangan sampai lupa tujuan utama kamu tuh job seeker. Job seeker itu kamu harus meyakinkan HRD kamu yang jago kan, bener nggak? Kalau isi kontenmu iya. itu adalah repost semua, yang keren bukan kamu, yang keren ya orang-orang ini yang bikin konten, bukan kamu gitu. Nah, balik lagi ini yang kepengen dinilai bagus tuh kamu apa orang-orang ini gitu loh. Kalau sesekali disisipin repost boleh, tapi repostnya rapat sekali, banyak sekali ini, bahkan nggak ada konten pribadi. Nah, lucunya adalah ilustrator itu merupakan bagian dari tim yang marketing gitu yang secara visual akan berperan dalam terjadinya suatu postingan ibaratnya gitu paling simpel. Walaupun ini kamu bikin cover bulannya pasti postingan juga butuh orang kayak kamu. Nah, tapi masalahnya kamunya nggak ada di sini gitu. Konten-konten tersebut nggak ada gitu. Nah, nanti kalau udah bikin postingan, dilihat lagi kira-kira postingan ini kalau aku lihat sebagai orang lain, aku lihat 1 tahun yang akan datang, kira-kira gimana? Evergreen nggak? Masih menarik nggak postingannya? Gitu. Contoh postingan yang aku kurang rekomendasiin adalah posting sertifikat. Pernah nggak lihat ada orang ikut bootcamp atau pelatihan apa terus posting sertifikat di sini? Iya, Balik lagi, iya. posting sertifikat aku bikin setara levelnya sama repost. Kenapa? Sesekali boleh, kalau kebanyakan jangan. Oh, kamu habis ikut kursus bahasa Inggris misal, ya kan? Kamu habis kursus bahasa Inggris, terus kamu posting sertifikat. Nah, kamu posting hari ini, aku lihat hari ini, terus aku like. Wih, selamat ya Nindya, gitu. Keren. Bayangin 1 tahun lagi aku ngunjungin LinkedInmu, aku lihat sertifikat itu. Sertifikat kamu selesai kursus bahasa Inggris kayak nggak terlalu berguna di hidupku gitu, ya kan? Yang lebih berguna apa? Kamu bikin konten, teman-teman, kemarin aku habis selesai bootcamp bahasa Inggris di sini. Yuk, aku mau ajarin teman-teman tenses secara simple, minimal 16 tenses nih. Set. Kasih ilmunya, bukan sertifikatnya, tapi kamu udah punya ilmu apa, modifikasi pakai gayamu, bikin konten. Nah, ilmu tersebut yang pasti akan selalu bermanfaat, apalagi nanti beruntun gitu. Seminggu bisa rutin sekali bikin postingan, 2 kali, 3 kali, sampai nanti setiap hari bikin postingan. Kayak gitu. Oke, gitu. Jadi di sini berkaitan Iya. dengan aktivitas di LinkedIn itu masih kurang gitu. Makanya tadi aku kasih nilai LinkedInmu secara keseluruhan nilainya tuh yuk begitu, ya kan? Terus Iya.
6,8 ah. Aku kurangin gitu. Enggak. Jadi kan udah jadi nih. Nah, ini udah jadi semua ini kan. Nah, itu tadi berkaitan dengan em, postingan dan lain-lain gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan bikin koneksi tadi. Koneksi kamu boleh yang ada di samping sini atau nyari yang ada di atas sini nih. Ntar ya, lagi lemot. Nah, di sini ada postingan, ada koneksi. Ingat berfokus dulu sama connect gitu, gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini gimana? Ada oren-oren, ya karena kamu job seeker ya follow dong gitu. Masa didiemin gitu kan? Kalau udah kayak gini Hmm, ya follow aja iya gitu, iya. gitu, gitu. Kalau masih kurang ya di sini ada show all gitu. Tinggal cari di sini. Mana nih orang-orang yang ada lingkaran-lingkaran ungunya gitu. Orang punya lingkaran ungu pasti gara-gara dia sudah pernah walaupun cuma sekali ya posting loker kan. Kayak gitu. Jadi jangan dibiarkan. Berburu gitu boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada lingkaran ungunya tapi dia recruiter ya follow aja gitu. Ya kan? Gitu. Dia ada lingkaran nggak ada lingkaran ungunya tapi apa namanya? Ada potensi. Nah, follow aja gitu. Wah, ini ada follow. Bentar aku kasih contoh. Nah, contoh ini. Ini kan nggak ada lingkaran ungunya. Tapi kan di sini dia nulis HR. HR di mana, mungkin HR di mana. Ya follow aja gitu. Paham nggak? Gitu. Iya. Jadi jangan dilupakan. Terus scroll lagi ke bawah sini. Ini kan banyak-banyak orang-orang yang mungkin kamu nggak ngerti kan. Ini akun tuh aktif apa enggak gitu kan. Saranku konek-konek aja nggak apa-apa gitu. Tapi kita bisa kok estimasi atau nebak ya akun mana yang aktif dengan cara estimasinya tuh kayak akunnya diurus. Aku biasanya ngasih saran tuh, yang penting tuh apa? Ada foto profilnya, ada bannernya, ada mutual friend-nya. Itu yang dipencet connect. Kalau aku loh biasanya nyaraninnya gitu. Jadi kalau kayak gini tuh berarti ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak gitu. Udah connect 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 gitu. Ini enggak ada mutual gitu. Paham ya? Gitu. Itu adalah Iya iya. cara cara aktivitasnya gitu contoh. Udah gitu. Sementara itu dulu soal LinkedIn kamu. Ada pertanyaan nggak? Gitu. Yang Kalau berkaitan misalnya dengan punya LinkedIn cara main. background pendidikan, aduh, Oh ya, punya background pendidikan apa? guys, yang berbeda dari pekerjaan yang dituju itu tetap dicantumin aja di LinkedIn atau nggak usah? Cantumin, cantumin. Nggak masalah Oh, gitu. Ya, dia tidak akan bermasalah gitu. Background pendidikan sama ini tuh nggak ada masalahnya. Gitu. Pendidikan karena balik lagi semua itu bisa dilengkapi. Ini aku kasih tahu ya. LinkedIn itu minimal itu setara dengan CV. Kalau LinkedIn lebih bagus daripada CV, boleh nggak? Boleh. Kalau LinkedIn sama dengan CV, ya boleh tadi ya. Kalau LinkedIn lebih jelek dari CV, jangan. Gitu. hmm, Kenapa? Karena CV ini kan pembatasnya itu adalah halaman CV. Tergantung masing-masing kreator CV. Aku pengen CV ku 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman gitu. Jadi terkadang tuh jumlah halaman di CV itu membatasi kreasi kita dalam menuliskan sesuatu. Nah, kalau LinkedIn dia tidak dibatasi sama halaman, dia dibatasi sama karakter itu loh. Satu field ini jumlahnya berapa karakter, field ini berapa karakter gitu. Jadi dijabarkan boleh nggak? Ya boleh. Panjang sekalian nggak apa-apa. Kayak gitu. Aku punya pengalaman kerja misal di sini. Ya udah dijabarin aja yang panjang gitu, biar kata kuncinya banyak nanti kalau dicari gitu. Nggak apa-apa, jabarin aja gitu. Background pendidikan nggak sesuai, masukin gitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau pendidikan formal ya jangan dari SD juga gitu. Oke, oke. Apalagi mungkin sejauh ini soal CV atau ya nyerempet-nyerempet penggunaan CV dan teman-temannya lah. kalau misalnya minta di endorse gitu sama orang gitu, dengan koneksi gitu boleh. Boleh gitu, asal tadi ya ada komunikasi yang bagus ya gitu. Kalau udah kenal lah nggak apa-apa. Endorse itu maksudnya klik ini kan, klik endorse ini kan. Iya, itu nanti Iya, berpengaruh juga kalau sama orang engage. engagement iya dong gitu. Iya, jelas. Karena kan nanti kan LinkedIn itu kalau karena gini, skill yang kamu tulis di sini kan bisa diklik ini. Ya loh, ini kan bisa berubah jadi biru gitu. Iya. Nah, jadi nanti kalau ada orang yang memasukkan kata skill ini ke kolom pencarian, maka yang teratas itu salah satunya adalah orang dengan endorsement terbanyak gitu. Jadi nanti akhirnya akan nongol mulu di hasil pencarian. Tuh. Itu yang berkaitan dengan Oh LinkedIn. ya, terus
Hmm. Heeh. Apa Terus lagi? tadi kalau yang caranya buat nambahin menu itu gimana? Menu apa yang kurang-kurang tadi? Yang iya, heeh. Buka profilmu. Udah. Nih, buka profil. Ada beberapa cara nih. Ini buka profilnya begini. Terus di sini nih ada tulisan nih, add profile section gitu. Oh iya. Udah, tinggal di klik aja. Terus tinggal dipilih satu-satu. Entah di bagian core, ini kan ada tiga nih, core, recommended, sama additional. Yang mana aja? Paten, test core, language, organization, courses apa gitu. Recommended, recommendednya ini apa, core-nya ini apa gitu. Gitu, lewat situ. Jadi kamu menemukannya bisa lewat sini atau, nah, ini kalau kamu pakai laptop begini kan. Ini kamu lihat bagian sini nih, yang aku kasih lonjong. Ini kan di sini nggak ada apa-apa nih. Kosong ya ini ya. Kosong kan? Mm-mm. Oke. Perhatiin ya. Iya. Aku scroll ke bawah pelan-pelan di lingkaran merah ya. Nanti ada penampakan. Tuh. Tiba-tiba muncul nih add profile section. Kalau nggak di scroll nggak muncul. Nih, lihat ya add profile section di sini. Aku scroll ke atas, hilang gitu. Scroll lagi ada gitu. Di situ terserah. Tapi kalau cara barusan adalah cara kalau sebelumnya belum ada, ya kan? Kalau nggak ada jadi ada tuh pakainya add profile section. Tapi kalau udah ada ya tinggal ini loh di masing-masing ini kan ada tanda pensil sama plus ya tanda plusnya aja diklik. Ini tanda plus, tanda plus, tanda plus, tanda plus, tanda plus sampai bawah. Selalu ada tanda plus plusnya ini. Add profile section itu kalau memang section itu belum ada. Gitu. Apalagi? Iya. eh Apalagi soal LinkedInmu? Oh ini misalkan nih. Ini kan namamu panjang banget nih di sini nih. Ekornya nih. Mm-mm. Nah, dipendekin gitu. Buka LinkedIn. Nih, di sini ada tanda pensil nih. Klik. Salah yang bawah. Ini klik gitu. Mm. Gitu. Edit dulu di sini nanti ada pop up. Nanti diklik lagi pensil sebelah kanan sini lagi nih. Nanti ekornya ini nanti bisa diganti di sini. Gitu, diginiin, diginiin. Udah tinggal ganti apa kek. Habis itu di save. Setelah di save, kamu buka akunmu di refresh. Di refresh, URL-nya berubah, yang di sini pindah ke CV gitu. Jangan sampai lupa orang ganti URL sini di CV nggak berubah gitu. Ya. Ada apalagi soal LinkedIn. Bayangin lagi sejauh ini kamu pakai LinkedIn. Apalagi? Sejauh ini tuh kurang ini sih memang kurang banyak buka-buka LinkedIn. Cuman karena kan, oh ya karena saya pernah nyoba juga kan, kalau buat mau mencari pekerjaan itu nggak bisa sampai keluar, cuman di base Indonesia aja. Itu kenapa ya? Coba di mana kamu nyarinya di menu jobs ini gitu. Iya, Ya nggak apa-apa. iya. Locationnya, misalkan kamu mau nyari di mana? Nah, iya, eh worldwide kan biasanya ada yang kasih tutorial gitu kan kalau mau cari pekerjaan yang seluruh dunia gitu, seluruh negara itu tinggal dituliskan worldwide, tapi worldwide. Tapi saya nggak tuh nggak bisa. bisa, nggak yang muncul tetap balik lagi ke Indonesia. Ya ini, jadi gini, ini kolom ini kamu lihat nih, kolom pencarian ini kan ada dua nih, dua section. Gini, Mm-mm. gini. Kalau dua section begini, ya udah ini langsung masukin yang di sini aja negaranya dulu, locationnya, gitu. Kalau kamu masuknya worldwide, atau ini nggak usah ada lokasi deh ya, coba ya. Jadi kamu namanya blank search, gini, kamu masukin kursornya ke sini, terus enter aja, nggak usah ada apa-apanya. Bentar, keluar nggak ya, enter, bentar ya. Ini enter gitu. Nah, biar jadi satu aja gini, gitu. Kan udah nih misalkan terus oh ini ada lagi ya lokasinya kamu tulis aja di sini tadi misalkan apa apa misalkan tadi Amerika Misal uh-uh. search ada gak coba gini maksudmu ya balik ke Indonesia lagi begini. Iya, 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 Kenapa yo kira-kira? itu Nah bagus nih pertanyaanmu bagus nih kita masukin negara lain apa misalkan atau mana ya Malaysia misal yang dekat ada itu keluar. gini nah ini
Pertanyaanmu bagus nih ya. Kenapa kok kita masukin suatu negara kadang ada yang muncul? Coba ya Jepang ya, Japan. Ada nggak ya? Ada Japan nih. Oh iya, oh iya, saya malah pernah nyoba ngetik negara juga, Malaysia gitu, Singapura gitu, tetap balik lagi Indonesia. Coba. Nih barusan Amerika kan gagal nih. Coba ya kita balikin Mm-mm. ke Amerika. Kita coba lagi. Ini bisa North Amerika. Ini bisa nih. Iya, iya, balik lagi. Di handphone. Coba jangan pakai handphone. Di handphone, di iPad juga biasanya gitu. Lah ini bentar. Wah ini apa akunku yang bagus ya ini? Kok bisa ya? Italy. Coba ya. Italy ya bisa. Amerika bisa. Coba deh. Dicoba-coba lagi deh. Gitu. Jangan pakai handphone. Coba deh. Harusnya sih bisa. Gitu. Saranku kalau nyari yang di luar negeri begini, udah selesai gini, atau nyari loker apapun selalu onin yang easy apply ya. Jadi habisin dulu loker-loker easy apply biar kamu nggak kehabisan waktu. Kalau easy apply kan langsung dikirim di sini. Jadi biar tadi nggak usah kehabisan waktu. Kalau easy apply udah, baru nanti kamu habisin yang non easy apply. Kayak gitu. Paham? Mungkin ada satu pertanyaan pendek, tinggal 2 menit. Kalau nggak ada, kita sesi kedua yang bahas CV-mu aku. Tapi nggak lewat sini ya. Oh Cukup? iya, iya. Iya, sudah. Oke, sementara itu dulu ya. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua.